Baiklah, untuk siswa kelas 11 kita mulai pembelajaran. Kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat dan sudah mempersiapkan baik itu stationery, alat tulis, maupun kalau kalian sudah memiliki buku catatan, silakan dipersiapkan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kamar tamu sesuai dengan pertemuan sebelumnya. Jadi kita membahas materi yang harus kita pahami sebagai seorang room attendant sebelum melaksanakan cleaning guest room atau membersihkan kamar tamu. Jadi sebelumnya untuk mengingat kita sudah membahas dari type of room, terus room status code ataupun simbol yang digunakan untuk menandai kamar tamu. Dan juga kita sudah membahas tentang type of room keys atau jenis-jenis kunci yang digunakan di dalam hotel. Tentu saja materi tersebut akan sangat menunjang kalian nanti ketika kalian melaksanakan tugas sebagai seorang room attendant. Di mana nanti pemahaman tentang jenis kamar itu dapat kalian pergunakan dalam proses persiapan perlengkapan yang diperlukan maupun mengidentifikasi jenis kamar yang akan dibersihkan. Begitu juga dengan pemahaman tentang room status yang ditulis dengan kode ataupun simbol di dalam hotel. Dengan membaca room status, kalian dapat memahami situasi di dalam kamar tersebut. Selanjutnya, pemahaman tentang type of room keys ataupun jenis kunci. Jenis-jenis kunci, jadi nanti dalam pelaksanaan kerja pembersihan kamar tamu, kalian juga akan mempergunakan kunci dan memahami jenis-jenis kunci yang ada di dalam hotel. Nah, itu pelaksanaan pembelajaran yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk melanjutkan pembelajaran, tahapan pelaksanaan sequence proses ataupun proses tahapan pembersihan kamar tamu, kita mulai lanjutkan dari persiapan diri yang dilaksanakan. Nah, ini juga sudah kita sempat bahas sedikit, di mana persiapan diri itu merupakan cerminan ataupun bisa menjadi image kalian nanti kepada tamu. Dan kalian bisa menjadi duta promosi bagi hotel tersebut. Jika kita sudah menunjukkan personal, persiapan diri yang bagus, yang baik, bersih dan siap, baik itu jasmani maupun rohani, itu akan sangat menunjang kalian dalam pelaksanaan kerja pembersihan kamar tamu tersebut. Untuk kelas 11 bisa disimak dengan jelas dari rumah? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Persiapan yang dilaksanakan, Pak ambil poinnya di sini, sebagai seorang room attendant, itu ada persiapan mental atau yang disebut dengan mental preparation. Ada persiapan fisik, physical preparation, ada penampilan, appearance. Jadi persiapan mental di awal, ini sangat penting bagi kita untuk melaksanakan persiapan mental sebagai contoh. Jadi sebelum melaksanakan pekerjaan, misalnya kalian sudah mempelajari knowledge dan skill yang akan kalian laksanakan dalam pembersihan kamar tamu tersebut. Contoh lain, persiapan mental yang kita lakukan, sederhananya, sebelum berangkat
nanti bekerja atau ke hotel ataupun melaksanakan training, praktek dan lain sebagainya, jadi kalian bisa berdoa terlebih dahulu sehingga kita merasa lebih tenang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Itu salah satu contoh persiapan mental yang kita lakukan di awal. Persiapan fisik atau physical preparation, ini kita lakukan dengan menyiapkan diri kita secara jasmani. Contohnya, jika kalian nanti dapat morning shift ataupun shift pagi, diusahakan untuk tidak begadang, sehingga dalam pelaksanaan kerja, kalian memiliki fisik yang siap dan juga segar. Itu dia. Contoh lain, misalnya rutin berolahraga, karena nanti kalian di hotel, itu melaksanakan kerja 8 jam. Tidak seperti pembelajaran di sekolah. Ya. Jadi, jika dapat morning shift, start mungkin jam 7 sampai jam 3. Nah, itu yang akan dilaksanakan nanti. Penampilan, appearance. Ya, jadi persiapan penampilan. Bagaimana kita menunjukkan penampilan yang siap, bersih, rapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan, karena nanti kalian akan ada konteks dengan tamu secara langsung, sehingga kalian bisa memberikan image hotel kepada tamu tersebut. Itu dia ya. Itu sedikit untuk persiapan secara personal yang bisa kalian lakukan nanti. Dan ini bisa kalian laksanakan tidak hanya pada bidang room section saja atau seksi kamar tamu saja. Di section yang lain juga memerlukan persiapan ini. Selanjutnya, kita lanjutkan pembahasan ke prepare the room attendant trolley chart. Ya, bagaimana menyiapkan perlengkapan ke dalam troli. Dilihat dari definisi, troli itu adalah kereta dorong yang digunakan oleh room attendant untuk membawa ataupun menampung perlengkapan yang diperlukan dalam proses pembersihan kamar tamu. Di mana room attendant trolley chart ini memiliki fungsi sebagai membantu kalian dalam membawa perlengkapan tersebut, mempermudah dalam membawa perlengkapan yang diperlukan, dan juga room attendant trolley chart ini akan membantu kalian membawa perlengkapan lebih efisien dan juga lebih mudah dalam membawa perlengkapan tersebut. Nah, itu pengertian dan fungsi daripada room attendant trolley chart. Ya, untuk komponen, nanti Pak akan tampilkan komponen-komponen daripada room attendant trolley chart sebelum kalian melakukan penataan. Adapun perlengkapan yang ditata pada room attendant trolley chart, yang pertama itu ada linen supplies, selanjutnya ada cleaning supplies, perlengkapan bahan pembersih. Selanjutnya ada cleaning equipment, perlengkapan alat-alat pembersih yang diperlukan nanti. Selanjutnya ada guest supplies atau amenities, perlengkapan yang disediakan untuk tamu. Terus kalian juga akan menyiapkan formulir ataupun form, nanti jenis-jenis formnya akan Pak tampilkan. Selanjutnya ekstra ataupun tambahan yang diperlukan. Apa saja tambahan yang perlu saya bawa? Kita langsung saja. Jadi dilihat dari definisi, ya seperti yang Pak sampaikan tadi, termasuk fungsi. Jadi jika suatu hotel bisa mempergunakan room attendant trolley chart ini, itu akan jauh mempermudah kita dalam melaksanakan pekerjaan. Tetapi, kembali Pak sampaikan, tidak semua hotel, dilihat daripada situasi keadaan di dalam hotel, bisa menerapkan atau mempergunakan room attendant trolley chart ini.
Karena dilihat dari lokasi, ada hotel yang tidak memungkinkan penggunaan room attendant trolley chart ini. Biasanya itu akan digunakan caddy, ya, ataupun basket, ya. Seperti contoh hotel-hotel yang memiliki arsitektur bangunan berbentuk villa ataupun bungalow. Jika hotel tersebut berbentuk building, maka bisa diterapkan penggunaan room attendant trolley tersebut. Selanjutnya, kita perhatikan komponen-komponen room attendant trolley chart. Diperhatikan dari gambar yang ditunjukkan oleh tanda panah warna biru. Biasanya ini ada di bagian atas troli. Itu disebut dengan gate-gate, amenities atau stationary rack. Di mana nanti fungsinya kalian pergunakan untuk menampung perlengkapan yang disediakan untuk tamu, amenities ataupun guest supplies, contohnya soap, sampo, conditioner, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detail. Stationary rack. Dia juga disebut dengan stationary rack karena nanti bisa kalian pergunakan untuk menampung perlengkapan yang disediakan untuk tamu berupa alat tulis. Komponen berikutnya, kalian perhatikan tanda panah warna orange. Garbage hamper. Nah, untuk garbage hamper ini, jadi dia terbuat dari linen hamper. Ada 2 linen hamper di sini. Ya. Untuk garbage hamper, itu difungsikan untuk menampung sampah yang didapat ketika dalam proses pembersihan kamar tamu. Nah, ketika kalian membersihkan kamar tamu, kalian dapat mengumpulkan sampah dari dalam kamar, kalian tampung ke dalam garbage hamper. Nah, tentu saja garbage hamper ini kalian sudah lapisi dengan garbage plastik terlebih dahulu, supaya tidak mengotori linen hampernya. Selanjutnya, linen hamper berikutnya yang ditunjukkan oleh warna hijau muda. Nah, ini biasanya disebut dengan linen soil atau penempatan lena-lena kotor. Jadi ketika kalian melaksanakan proses pembersihan kamar tamu, kalian akan mengganti beberapa lena yang terdapat di dalam kamar. Contohnya seperti sheet, pillowcase, towel. Nah, semua itu kalian tampung ke dalam soil atau linen hamper ini. Selanjutnya, yang ditunjukkan oleh tanda panah warna hijau, trolley rack ataupun linen rack, adalah komponen troli yang difungsikan untuk menampung lena-lena bersih yang terdapat atau yang kalian siapkan dalam proses pembersihan kamar. Contohnya, seperti tadi, kalian akan memerlukan sheet, pillowcase, towel, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelas apa saja nanti yang akan ditampung, nanti Pak akan munculkan pada slide berikutnya. Selanjutnya di sini, ada tanda panah warna ungu. Kalau kalian perhatikan, itu menunjuk ke roda troli atau disebut dengan wheels. Tujuannya wheels tersebut adalah mempermudah di dalam menggerakkan atau mendorong troli tersebut. Selanjutnya di sini ada beberapa bagian yang belum diberi tanda panah. Di sini Pak kasih tanda merah di bagian belakang atas. Kalau kalian perhatikan di gambar, di sini ada tanda panah merah, Pak tambahkan. Itu di bagian belakang troli, itu ada lubang-lubang yang disebut dengan
hole for stick. Disebut dengan hole for stick. Fungsi dari hole for stick tersebut adalah untuk menempatkan atau membawa perlengkapan yang ada ganggangnya atau tangkainya, stick. Jadi bisa ditaruh di tempat tersebut. Selanjutnya, di bagian bawah linen hamper, di bagian depan maupun di bagian belakang. Ini Pak tambahkan warna biru tua. Kalau kalian perhatikan di bawah hamper ini ada tempat. Ini biasanya digunakan untuk menaruh carry case di pile bucket atau ember. Ini namanya space for equipment. Jadi Pak tambahkan di sini ada warna biru tua di bawah linen hamper. Kalau di gambar sebelahnya di bawah linen hamper ini ada tempat. Dia di sini ditata carry caddy dan juga bucket. Namanya space for equipment. Kalau carry caddy tersebut itu bukan komponen room attendant trolley chart. Jadi carry caddy ataupun bucket MR itu bukan komponen utama room attendant trolley chart. Itu adalah perlengkapan yang ditata ke troli. Itu dia. Tempat menaruh carry caddy tersebut atau alat tambahan lainnya disebut dengan space for equipment. Artinya tempat tambahan untuk alat yang diperlukan atau alat tambahan. Contohnya alat apa? Di sini ada carry caddy, ada bucket yang ditaruh di sana. Nanti kalian bisa tempatkan sesuai dengan keperluan kalian. Kalau kalian perlu bawa vacuum cleaner, kalian bisa tempatkan vacuum cleaner di sini. Namanya space for equipment. Selanjutnya, Pak tambahkan di bagian atas linen hamper, di sisi belakang, seperti di sini, itu ada bagian handle. Di bagian atas linen hamper, di bagian ini, di sini, ya, itu disebut dengan handle. Di mana fungsinya untuk memudahkan mengendalikan atau menggerakkan troli. Jadi dalam menggerakkan troli, kalian pegang bagian handle. Nah, itu komponen-komponen daripada room attendant trolley chart. Dengan pemahaman komponen-komponen room attendant trolley chart tersebut, diharapkan nanti kalian bisa melakukan penataan dengan baik dan benar. Jadi tidak bingung lagi, saya bawa ini, saya harus taruh di bagian mana. Jadi kita pahami dulu komponennya. Oh, ini namanya ini, fungsinya untuk membawa perlengkapan ini. Nah, itu tujuan kita mempelajari komponen room attendant trolley chart. Gimana untuk room attendant trolley chart? Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Perlengkapan yang ditata pada room attendant trolley chart. Yang pertama kita bahas ada linen supplies. Linen supplies adalah perlengkapan yang terbuat dari bahan tekstil atau kain.
Nah, untuk linen supplies, yang diperlukan dalam proses pembersihan kamar tamu, Pak bedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, bedroom linen. Linen yang digunakan pada bagian tempat tidur, bedroom linen. Yang kedua, ada bathroom linen. Linen yang disediakan atau ditata pada bagian kamar mandi. Jadi linen supplies untuk yang diperlukan di kamar itu ada dua, Pak bedakan biar lebih mudah mempelajari. Ada bedroom linen, ada bathroom linen. Untuk bedroom linen, ini Pak perhatikan di kelas 10 mungkin kalian udah sempat mempergunakan. Jadi secara singkat, Pak mengingatkan kembali. Yang pertama ada bed protector. Jadi yang digunakan untuk melindungi matras dari cairan. Ya, baik tamunya sambil minum di tempat tidur ada yang tumpah, supaya tidak matrasnya basah, jadi ditambahkan bed protector. Terus ada bed sheet spray. Kalau dibahas spray, ini banyak dia. Ya, dilihat dari ukurannya ada single sheet, double sheet, king size sheet. Sheet dilihat dari bentuknya, ada flat sheet, ada fitted sheet. Flat sheet itu adalah sheet yang bentuknya lembaran. Fitted sheet adalah sheet yang bentuknya di bagian ujungnya terdapat karet. Itu disebut dengan fitted sheet. Blanket, ini udah umum dipahami. Selimut ataupun lena yang digunakan untuk menghangatkan. Pillowcase, sarung bantal. Bed runner. Jadi bed runner ini adalah linen dekorasi yang bentuknya memanjang, yang memiliki fungsi untuk melindungi pada bagian kaki. Jadi pada dasarnya bed runner ini muncul karena banyaknya keluhan di laundry, banyak terjadi spotting pada bagian kaki. Karena tamu biasanya habis breakfast, langsung rebahan, di bagian kakinya sedikit spotting atau lebih kotor. Sehingga dibuatkan ada bed runner. Cuman fungsi bed runner sekarang berkembang, kebanyakan hanya difungsikan sebagai dekorasi saja. Terus ada bed cover, lena yang digunakan untuk membungkus tempat tidur yang sudah selesai ditata. Jadi tempat tidur yang sudah selesai ditata supaya tidak kotor lagi, itu dipergunakan bed cover untuk membungkus. Jadi bed cover itu bukan selimut, ya. Terus ada duvet fill ataupun inner, ini digunakan pada sistem making bed duvet. Jadi duvet fill atau inner ini sama fungsinya seperti blanket, pengganti blanket ya di dalam duvet cover. Duvet cover ini adalah lena yang digunakan untuk membungkus duvet fill atau inner. Jadi kalau menggunakan sistem duvet, dalam standar making bed 3 sheet, jadi cuman memerlukan 1 sheet saja. Second sheet dan top sheet itu diganti pakai duvet cover. Nanti dalam praktis atau prakteknya kita akan coba. Terus linen-linen yang disiapkan untuk di bathroom, ada bath towel ataupun sering disebut dengan body towel, yang difungsikan untuk mengelap badan, hand towel yang difungsikan untuk mengelap tangan, bed mats yang difungsikan untuk mengelap bagian kaki atau
sering kita kenal dengan keset, ya. Face towel itu difungsikan untuk mengelap bagian wajah, face, ya. Nah, itu jenis-jenis linen yang kalian siapkan ke dalam room attendant trolley chart. Cuman dalam proses pembersihan daily cleaning atau setiap harinya, tidak semua lena diganti. Seperti bed protector, blanket, bed runner, bed cover itu tidak diganti setiap hari. Sesuai dengan standar hotel bintang 5, yang diganti setiap hari itu adalah first sheet, second sheet, top sheet, pillowcase. Nah, itu yang diganti setiap hari untuk di bednya. Nah, itu pemahaman tentang lena yang ditata ke dalam room attendant trolley. Berikutnya, jenis-jenis bathroom linen tadi ini sudah kita bahas, ya. Pak tambahkan lagi satu di sini ada bathrobe, ya. Bathrobe itu adalah baju yang terbuat dari handuk atau dari bahan handuk. Biasanya dipergunakan oleh tamu ketika tamu selesai mandi. Jadi merasa badannya masih lembab, jadi dia akan mempergunakan bathrobe. Ya. Untuk bathroom linennya, jadi Pak tambahkan satu di sini, ada bathrobe-nya. Jadi untuk pemahaman komponen troli dan poin-poin perlengkapan yang ditata ke dalam troli, termasuk tadi pembahasan jenis-jenis linen yang ditata ke dalam troli, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, raise up your hand, ya, biar kelihatan di Dewa Ayu Purnama. Silakan langsung di unmute. Silakan, Dewa Ayu Purnama. Kok nggak kedengeran ini? Coba langsung aja, di sini udah Pak. Unmute. Bisa ya? Untuk Dewa Ayu Purnama di sini belum kedengaran ini. Atau coba tidak pakai headset, mungkin di headsetnya nggak mungkin mau dia untuk speakernya. Jadi belum bisa terima suaranya. Atau nanti kalau ada yang kurang jelas bisa di chat ya Dewa Ayu ya untuk gininya, karena untuk suaranya tidak kedengaran. Atau yang lain mungkin ya, apakah ini biar bisa dicek apakah masalahnya di aplikasi ataupun perlengkapan Dewa Ayu-nya. Coba yang lain ada nggak? Apakah sama nanti? Nggak gini. Atau kalian ada yang mau menjelaskan nggak komponen-komponen troli? Ada yang bisa menjelaskan kembali?
komponen-komponen troli? Satu orang untuk mempersingkat waktu, silakan. Kalau tidak, nanti Pak tunjuk langsung. Sambil ngecek ini untuk sound-nya apakah nggak kedengeran semua. Ada yang mau mencoba komponen-komponen room attendant trolley chart? Siapa yang mau? Tadi sudah dijelaskan secara detail komponen-komponen room attendant trolley chart termasuk fungsinya. Coba untuk Sulistia. Coba Sulistia, bisa? Pak, cek. Komponen room attendant trolley adalah Berarti, ya coba diulang Sulistia. Silakan. komponen room attendant trolley yang pertama ada gate amenities, stationary rack. Fungsinya untuk menaruh gas amenities. Garbage hamper untuk menampung sampah. Linen hamper atau soil untuk menampung linen yang kotor. Trolley rack digunakan untuk menampung linen yang bersih. Wheel adalah roda troli yang digunakan untuk mempermudah untuk mendorong troli. Di atas gate amenities ada hold for stick yang digunakan untuk menempatkan perlengkapan yang ada ganggangnya. Di bawah linen hamper ada space for equipment yang digunakan untuk tempat tambahan yang diperlukan seperti carry caddy dan bucket. Di bagian atas linen hamper ada handle yang digunakan untuk menggerak troli. Oke, jadi bisa masuk ya suaranya Sulistia. HP berapa Sulistia? HP 8. HP 8, nomor? Nomor 10. 10. Oke, jadi berarti untuk soundnya di sini bagus ya, bisa kedengaran. Mungkin nanti bisa dicek kembali. Nah, itu untuk pembelajaran kali ini. Ya, berkenan waktu. Ini udah lewat. Ya. Jadi nanti kita akan melanjutkan pembahasan perlengkapan yang lain yang harus ditata ke dalam room attendant trolley chart. Jadi untuk pertemuan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.